Presiden itu adalah untuk korporasi. Itu lebih kepada kesejahteraan masing-masing dari, kalau saya rasa ini adalah untuk dukungan sebuah SDM perusahaan untuk kesejahteraan kepada karyawannya. Itu untuk Presiden dan juga yang tabungan tunjangan tua. Kalau ini adalah individu mandiri bisa dilakukan. Ibu, kalau sekarang dibalik gini Bu, misalnya iurannya itu 500 semua gitu. Nah itu apakah dimungkinkan Pak Kris? Jadi iurannya itu umur berapapun 500. Nah dibalik begitu ini enggak Pak kira-kira Pak? Jadi kalau tadi kan misalnya Pak Sugeng kalau iuran lagi ya ini ya kita udah telat. Sekarang kalau umur jadi ini kan semuanya umurnya beda-beda nanti, tapi iurannya yang sama gitu. Misalnya gitu kan. Ya, kalau ini tadi kan menentukan uang pertanggungjawabannya, uang pertanggungannya. Ya. Dibalik kemampuan saya cuma 200.000 nih, dapatnya berapa? Ya. Atau kemampuan saya 300.000, dapatnya berapa? Bisa juga. Ya. Nanti simulasikan yang sederhana ini. Jadi bolak balik bisa mau OPI yang ditetapkan dua, saya maunya begini bisa, atau kemampuannya dulu bisa boleh. Aja gitu. Ya. Termasuk untuk yang tak pensiun tadi kan 100.000, 200.000 kan minimal. Ya. Kalau saya pengen kan, karena targetnya 1 miliar, saya pengen 500 tak pensiun boleh, 700 ya boleh, bolehnya. Jadi dibalik hasilnya kita pengen boleh, kemampuan kita boleh, bisa. Makasih ya. Baik, silakan. Yang ngancam siapa di belakang? Bu Ai, silakan. Ayo Bu Ai, mana Bu Ai? Yang saya khawatirkan pada masa tua itu saat ini adalah penyakit kritis Bu. Ya kita kan ya tidak memungkiri ya kalau sudah tua pasti penyakit termasuk penyakit yang kritis seperti kanker, kemudian mungkin jantung dan lain-lain. Nah, apakah ada itu asuransi yang memang bisa saya bayar untuk penyakit kritis khususnya? Terima kasih. Iya, oke, Bu Ai terima kasih. Jadi kalau untuk yang penyakit kritis ada, kita punya programnya Kaspen Bright Life yang untuk penyakit kritis, yaitu kayak kanker, misalnya jantung, itu ada Kaspen Bright Life. Tapi untuk perusahaan secara mandiri, jadi secara individu. Nanti tinggal nanti kita yang mau atau mau ibu atau nanti teman-teman, gitu ya. Misalnya ibu nih, Bu Ai, yang mau kita adalah 10, 5, kalau nanti kita langsung. Tapi bukan secara korporasi melalui SDM, tapi secara korporasi. Jadi nanti kita juga melakukan kalau bisa diberikan waktu oleh SDM Bapak izin Pak Sugeng, kita juga bisa melakukan presentasi tentang asuransi yang mandiri tersebut atau individu Pak. Gitu, secara bisa supaya bisa dimiliki infonya Pak. Gitu ya Bu. Buat ibu yang pengen ikutan asuransi proteksi terkait dengan penyakit kritis, tersampaikan ada yang namanya Kaspen Bright Life. Tapi itu sifatnya individu, bukan barengan. Karena kan kita kadang-kadang saya mau tapi yang lain nggak merasa sehat kan gitu ya. Nah, tapi kalau itu nanti ada seleksi risikonya sendiri, jadi individu. Tapi nanti kalau pengen ikut bisa datangnya langsung ke Mas Hendra atau Mbak Fitri. Dan nanti tinggal mau berapa? Mau 100 ribuan, 2 ribuan, 3 ribuan, tinggal monggo. Tergantung nanti coverage-nya berapa juga pengennya itu. Itu ada yang namanya TBL, Kaspen Bright Life, untuk mengcover berapa? 7 penyakit kritis. Itu ada hukuman. Terima kasih Pak Kris. Ada lagi? Bapak Ibu silakan. Ada lagi Bapak dan Ibu? Sampai jam 11 mungkin yang lagi. Oke, ada lagi? Saya rasa sudah cukup. Muris, Pak Sugeng, Pak Kris, sudah cukup ya Pak? Ada lagi disampaikan Pak? Silakan Pak. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin bagian dari closing juga. Jadi harapannya kepada Bapak Ibu yang hadir bisa satu melakukan pengecekan terkait dengan kebutuhan
teman-teman semuanya. Artinya saya itu butuhnya apa? Jaminan hari tua kah? Jaminan pensiun kah? Jaminan kesehatan kah? Atau proteksi? Tolong dicek masing-masing kebutuhannya sebagai untuk perencanaan keuangan ke depannya. Nah, kalau sudah dapat prioritasnya apa, apa-apa itu dia pilih. Kalau terkait dengan jaminan hari tua nanti, mau pilihnya di asuransi atau tadi mau pilihnya di investasi terkait dengan SBN atau saham atau lain itu. Nah, Bapak Ibu, nah kami dari sisi Taspen Life berharap edukasi ini bukan memaksa, tapi memberikan gambaran. Ya, jadi kami tidak asal dapat brand itu, tapi paling tidak hari ini tercerahkan. Ternyata ada banyak pilihan. Kalau kita mau merencanakan masa depan, pensiun bulanannya nambah, berarti saya itu DPLK. Kalau saya pengen dapat THT-nya gitu, berarti pas pensiun. Kalau saya pengen merencanakan coverage penyakit saya nanti ada tabung selama sakit atau setelah pensiun, ada program bakti atau ada pasien belajar tadi. Ya, nah yang jangan lupa hari ini yang susah adalah para peserta, para PNS. Kebanyakan isu informasi ini nggak nyampe ke keluarga. Ya, jadi Bapak Ibu bagi yang ikut asuransi, apapun asuransinya, nah termasuk peserta Taspen, itu kalau informasinya ke istri atau suami atau anak. Karena case yang terjadi, yang bersangkutan pesertanya sudah meninggal, aktualnya nggak tahu. Sehingga apalagi kalau instansinya udah pensiun, ya kalau masih aktif mungkin masih ada ngingetin teman-teman di kepegawaian. Tapi kalau sudah pensiun itu kadang-kadang ahli warisnya tahu, ternyata ikut asuransi, ternyata ikut Taspen, ternyata sehingga lupa. Nah, apalagi kalau dari instansinya tidak ada warning. Ya, nah itu jadi itu juga bagian dari edukasi kami ke teman-teman semuanya supaya apa yang kami sampaikan hari ini bisa Bapak Ibu ambil, kemudian kira-kira bisa berjalan. Kalau kami dari Pak PLT atau dari Bapak pejabat merencanakan yang terkait dengan planning depan, idealnya harus dipaksa karena duit itu berapa habis. Ya, dan saya yakin saya sudah punya teman-teman karyawan yang masih muda dan Taspen Life hari ini lebih mikirin piknik jalan-jalan keluar itu daripada mikirin asuransi atau beli rumah macam-macam. Ya, itu yang jadi Taspen Life itu. Karena masih sama generasi milenial semua, generasi Z juga, sejak gajinya gede, tapi yang penting saya udah piknik keluar negeri ABCDE. Nah begitu sudah punya apa itu belum terpikirkan. Ya, apalagi kalau pikirnya belum nikah. Ya, nah sehingga kita sekarang mulai bisa aware terkait perencanaan kita masing-masing, apa yang kita siapkan untuk masa depan kita. Mungkin itu sebagai closing statement saya. Dan sekali lagi terima kasih kepada Pak PLT, Bapak Ibu yang hadir atas kesempatan kami diberikan waktu di kabupaten ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ibu Dian Fitri atas penjelasannya yang disampaikan hari ini oleh PT Taspen Life. Kami tercerahkan tentang Taspen Safe kesehatan rumah bakti dan lainnya. Mungkin nanti apabila Bapak Ibu ada yang tertarik dengan untuk mengikuti Taspen Safe seperti yang tadi penjelasan, bisa dikoordinir mungkin ya Pak oleh Kopri, nanti bisa ke sekretariat, mungkin nanti kita diskusikan lebih lanjut ya. Mungkin Pak, mungkin itu saja sesi penjelasan dari PT Taspen Life pada hari ini. Mungkin kami kembalikan kepada MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.